Selamat datang sahabat saya sukses. Hari ini kita akan membahas tema yang mungkin sering kali terabaikan, tetapi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan betapa banyaknya waktu yang kita habiskan untuk meminta maaf, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri atas hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Apakah kalian pernah merasa terbebani untuk meminta maaf hanya karena mencari diri sendiri? Atau mungkin merasa bersalah saat menetapkan batasan untuk menjaga kesehatan mental? Nah, di video kali ini kita akan mengeksplorasi 6 hal yang sebenarnya tidak perlu kita minta maafkan dalam hidup. Dengan menyadari hal-hal ini, kita bisa lebih menghargai diri sendiri dan hidup dengan lebih bahagia tanpa beban. Mari kita simak bersama-sama dan lihat bagaimana kita bisa menjadi lebih baik untuk diri kita sendiri. Yang pertama, menjadi diri sendiri. Kita tidak perlu minta maaf untuk menjadi diri sendiri. Mungkin terdengar keras, tapi banyak banget orang yang masih merasa harus minta maaf karena mereka nggak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Misalnya, penampilan kita beda, cara berpikir kita beda, atau bahkan pilihan hidup kita yang gak sejalan dengan orang-orang di sekitar kita. Ini bisa bikin kita merasa gak nyaman dan tertekan. Banyak dari kita yang mungkin pernah mengalami situasi di mana orang lain mengomentari penampilan kita, seperti "Kok kamu begini sih?" atau "Kenapa gaya kamu gitu?" Akhirnya kita jadi merasa bersalah dan butuh minta maaf hanya karena gak memenuhi harapan mereka. Padahal teman-teman, menjadi diri sendiri adalah salah satu paling berharga yang bisa kita lakukan. Setiap dari kita punya keunikan dan kelebihan masing-masing, dan itu yang bikin dunia ini lebih berwarna. Jadi, jangan lagi minta maaf hanya karena kalian jadi diri sendiri. Ingat, setiap orang berhak untuk menjadi siapa mereka tanpa merasa tertekan oleh pandangan orang lain. Selanjutnya, memprioritaskan kesehatan mental. Kita juga nggak perlu minta maaf kalau kita memprioritaskan kesehatan mental. Di zaman yang serba cepat ini, kita kadang lupa bahwa kita juga butuh jeda. Mungkin kalian pernah mengalami situasi di mana harus ambil waktu untuk istirahat, nggak bisa ketemuan sama teman, atau bahkan perlu rehat dari pekerjaan karena kondisi mental lagi nggak baik. Saat merasa lelah atau stres, seringkali kita mendengar komentar seperti "Kenapa kamu gak datang?" atau "Kamu selalu gak ada waktu untuk kami." Dan apa yang terjadi? Kita merasa harus minta maaf karena gak bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Tapi ingatlah, kesehatan mental itu sangat penting. Mengambil waktu untuk diri sendiri bukanlah tanda kelemahan. Justru dengan menjaga kesehatan mental kita bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita semua berhak untuk merawat diri kita sendiri, dan itu sama sekali tidak egois. Jadi, saat kalian butuh istirahat, jangan ragu untuk ambil waktu dan ingat, kalian tidak perlu minta maaf atas itu. Selanjutnya, kita juga gak perlu merasa bersalah jika harus mengatakan tidak. Banyak dari kita yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, sampai-sampai susah untuk menolak permintaan. Misalnya, ketika teman meminta bantuan di saat kita sedang sibuk, kita sering merasa tertekan untuk setuju. Akhirnya kita mengorbankan kebutuhan diri sendiri, merasa lelah, dan tetap meminta maaf karena takut mengecewakan orang lain. Padahal, kita punya hak untuk menetapkan batasan. Mengatakan tidak adalah bagian penting dari menjaga keseimbangan hidup kita demi memastikan bahwa kita tetap punya waktu dan energi untuk diri sendiri serta orang-orang yang benar-benar kita cintai. Misalkan saat kalian sedang berkomitmen untuk melakukan sesuatu yang lebih penting untuk diri sendiri, seperti belajar atau melakukan hobi, kalian tidak perlu merasa bersalah untuk menolak permintaan orang lain. Ingat, dengan mengatakan tidak pada hal yang tidak perlu, kalian justru memberikan ruang bagi hal-hal yang lebih berarti bagi diri kalian. Yang berikutnya, mengambil waktu untuk sendiri.
Kita juga harus ingat, ada kalanya kita butuh waktu untuk sendiri. Mungkin kita butuh waktu buat merenung, memperbaiki diri, atau sekedar menikmati ketenangan tanpa gangguan dari orang lain. Banyak orang yang merasa perlu minta maaf karena mengambil waktu ini, seolah-olah mereka harus selalu tersedia untuk orang lain. Saat kita bilang, maaf, aku nggak bisa ketemu, seringkali kita dihadapkan pada rasa bersalah karena merasa meninggalkan orang lain. Padahal, waktu untuk diri sendiri itu penting. Dengan memberi diri kita waktu untuk recharge, kita bisa kembali menjadi versi terbaik dari diri kita saat berinteraksi dengan orang lain. Ambil waktu untuk melakukan hal yang kalian cintai, seperti membaca buku, berjalan-jalan, atau hanya sekedar bersantai di rumah. Ini semua adalah cara untuk merawat diri sendiri. Jadi, jangan pernah merasa bersalah untuk mengambil waktu bagi diri sendiri. Ingat, kalian berhak untuk menikmati momen-momen tenang dalam hidup. Berlanjut ke yang kelima, mengejar impian kita kadang juga bisa bikin kita merasa harus minta maaf, terutama kalau impian itu nggak sesuai dengan harapan orang lain. Misalnya, ada yang bilang, kenapa kamu nggak jadi dokter aja? Atau, impianmu terlalu tinggi, lebih realistis dong. Komentar-komentar ini bisa bikin kita jadi ragu dan merasa perlu minta maaf atas pilihan kita. Tapi ingat, hidup ini tentang mencari kebahagiaan dan tujuan diri. Mengejar apa yang bikin kita merasa hidup itu hak kita, dan gak ada yang perlu dimaafkan dari hal itu. Ketika kalian terbebani untuk mengejar impian, walaupun mungkin terlihat aneh atau tidak biasa bagi orang lain, itu adalah langkah besar untuk meraih kebahagiaan yang sebenarnya. Jangan takut untuk berbeda. Terkadang, orang-orang yang menginspirasi dunia adalah mereka yang berani mengambil langkah yang dianggap berani oleh orang lain. Terakhir, kita juga gak perlu minta maaf kalau kita tidak setuju atau tidak sepakat dengan orang lain. Perbedaan pendapat itu hal yang sangat wajar dalam hidup. Kita semua dibentuk oleh pengalaman, nilai, dan pandangan yang berbeda, sehingga perbedaan pendapat itu alami. Mungkin kalian sering mendengar diskusi yang panas di antara teman atau keluarga. Saat kalian punya pandangan berbeda, itu bukan alasan untuk minta maaf. Minta maaf hanya karena kita punya sudut pandang yang berbeda bisa menunjukkan bahwa kita mengabaikan nilai diri kita sendiri. Selama kita menyampaikan pendapat dengan baik dan tetap menghargai orang lain, kita tidak perlu minta maaf untuk itu. Justru, perdebatan sehat bisa membuka perspektif baru dan membantu kita tumbuh. Jadi, jangan ragu untuk mengungkapkan pendapat kalian dengan percaya diri. Sahabat cahaya sukses, hidup ini memang penuh tantangan dan kadang kita merasa harus menjadi sempurna di mata orang lain. Namun, ada banyak hal yang seharusnya tidak membuat kita merasa perlu meminta maaf. Kita perlu belajar untuk lebih menghargai diri sendiri, menetapkan batasan yang sehat, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Semua itu adalah bagian dari menghormati diri kita sebagai manusia. Terima kasih sudah menyimak nasihat ini. Semoga teman-teman bisa lebih percaya diri menjalani hidup tanpa harus terus-menerus minta maaf atas hal-hal yang seharusnya tidak perlu. Jika menurut kalian nasihat-nasihat ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan notifikasinya, dan tuliskan di kolom komentar hal-hal apa yang selama ini sering kalian minta maafkan, padahal mungkin seharusnya tidak perlu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dari Cahaya Sukses.